Perkenalkan, saya Nur Hidayat dari Apasar Indonesia. Saat ini ada di event Computex dan saya akan menjelaskan beberapa produk terbaru yang sedang display di Computex 2025. Oke, kali ini kita berada di section Smart Living yang mendisplay beberapa SSD internal maupun portable. Nah, di sini untuk produk terbarunya ada SSD NVMe Gen 5 H4 dengan kecepatan up to 14.000. Dan ada yang versi affordable dengan kecepatan 10.000. Nah, kemudian sisanya adalah SSD portable yang sudah ada di market beberapa unit. Kemudian ada dari 5 SSD portable ini di Indonesia sudah available 3 jenis, yaitu AS724, AS723, dan AS725. Perbedaannya adalah ada di spesifikasi kecepatan. Untuk yang AS725 ini sudah mendukung MagSafe atau magnetic dengan kecepatan 1000 Mbps. Untuk AS725 ini sudah mensupport untuk ProRes di iPhone 15, iPhone 15, iPhone 16 Pro dan Pro Max. Jadi bisa langsung di-save di SSD-nya langsung. Nah, kemudian untuk yang AS723 ini punya interface USB Gen 3.2 Gen 2 X2 dengan kecepatan 20 Mbps atau 2000 Mbps. Kemudian untuk yang seri value-nya ini dengan kecepatan 500 Mbps. Tentunya dengan portnya colokan atau interface-nya menggunakan Type-C sehingga kecepatannya lebih stabil. Nah, untuk SSD portable yang di-highlight saat ini adalah AS741 dengan kecepatan hingga 4000, interface-nya USB 4 Gen 3 X2 Type-C. Nah, di sini sudah military grade juga. Nah, kemudian ada 2 SKU SSD portable yang lebih eye-catching, yaitu AS714. Ini dia SSD dengan ukuran kecil yang bisa langsung dicolok ke handphone maupun laptop. Type-C-nya ini menggunakan Type-C dengan kecepatan 1000 Mbps. Kemudian disertakan juga ada converter, jadi tidak perlu pakai kabel, jadi bisa dipasang langsung di belakang handphone, jadi tidak memakan tempat dan lebih ringkas. Nah, disertakan dengan casing karet berwarna hitam dan kuning, serta sudah dilengkapi dengan IP65 sehingga tahan air. Dan tentunya sudah military grade, jadi aman ketika jatuh. Dan kemudian di sini ada AS726 versi upgrade dari AS725 yang memiliki kecepatan hingga 2000 dan sama seperti AS725 dia sudah MagSafe magnetic atau bisa menggunakan casing yang support MagSafe, dan untuk Android perlu menggunakan casing yang support MagSafe. Untuk interface-nya tetap menggunakan transfer data menggunakan kabel Type-C. Jadi bisa untuk iPhone 15, 16 serta Android seperti itu. SSD portable dan kita bisa pindah ke sesi lainnya. Oke, kali ini kita ada di section gaming, menyertakan di sini ada beberapa SKU memori gaming. Yang terbaru ini akan tampil nanti available di Indonesia adalah Knox DDR5 yang sudah QDIM sehingga memiliki kecepatan yang tinggi, serta ada SKU terbaru yaitu Shield yang yang memori ini dimana positioningnya ada di atas Knox RGB DDR5. Nantinya akan available, ketika sudah available akan diumumkan di sosial media Apasar Indonesia tentunya. Dan kemudian di bawah ini ada beberapa SKU yang sudah available di market, yaitu contohnya adalah Knox Tough Edition Gaming Alliance maupun Knox DDR5 biasa. Kemudian ada
Knox RGB DDR5 biasa maupun yang ini yang terbaru yaitu Knox TUF Gaming Alliance yang launching di Computex tahun ini. Kemudian bisa dilihat di sini juga ini contoh iluminasi atau efek RGB dari Knox RGB DDR5. Di sini kita ada demo Zadak Spark RGB DDR5 dan di sini ada Apacer Panther RGB DDR5. Serta kita punya juga SSD NVMe untuk handheld gaming berukuran 2230 dengan kecepatan 5000 Mbps dengan interface Gen 4 X4. Ini produk terbaru yang bisa terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu all-in-one CPU cooler liquid dengan ukuran 360 mm, sudah dilengkapi dengan LCD dan tentunya sudah ARGB. Untuk spesifikasi detailnya bisa dilihat di sini, dia memiliki ukuran panel sekitar 3,4 inch dengan kecepatan fans yang di bawah yaitu 800 hingga 2000 rpm plus minus 10%, dan tentunya sudah harusnya bisa sinkron dengan RGB lighting, dan tentu sudah support untuk mounting AMD dan Intel. Untuk spesifikasi lengkapnya nanti akan diupdate ketika sudah launching, sudah rilis di website Apacer. Dan kemudian di sini ada PC demo Apacer dan TUF menggunakan memori Knox RGB TUF Gaming Alliance. Perbedaan dari Knox RGB DDR5 dengan Knox RGB DDR5 yang TUF Gaming Alliance adalah ada di bagian bar RGB-nya. Bar RGB-nya itu terdapat tulisan TUF Gaming Alliance dan di bagian casing ada emboss Gaming Alliance-nya. Seperti itu. Dan berikut ini adalah PC demo untuk tampilan RGB dari Apacer Shield RGB DDR5 yang nantinya ketika sudah available akan kita informasikan segera. Sekian berikut PC demonya yang menggunakan Shield RGB DDR5. Nah, yang terakhir ini PC demo custom yang berbentuk maskotnya Apacer yaitu Apacer APA yang dinamakan APA. Dia menggunakan memori Knox RGB DDR5. Berikut ini tampilan display dari gradasi warna dari RGB Knox RGB-nya. Terima kasih sudah mampir ke booth Apacer di Computex 2025. Sampai jumpa.